banyak yang nge-hate lah. Banyak yang nge-hate dan pernah juga satu kelas pada musuhin gue, pada satu kelas. Ya, hampir satu kelas. Kok bisa satu kelas itu musuhin lu? Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi nih di podcast Cuanki. Curhatan anak lagi bareng gue dan juga partner gue. Doan dan Leopang di sini. Kali ini kita kedatangan Darien. Kedatangan Darien. By the way, Halo semuanya. Darien ini siapa sih? Mungkin kalau misalkan kalian yang udah tahu mungkin ya, beberapa dari kalian yang udah tahu, Darien ini adalah seorang Content creator, artis TikTok. Artis TikTok. Asik. Gimana, boleh dong? Ini apa, perkenalkan dulu? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Darien. Gua adalah content creator, yaitu content creator TikTok dan content creator Instagram. Sebenarnya awalnya juga pernah jadi content creator di YouTube juga sih, cuman karena ada halangan, jadi gue berkelana di TikTok dan Instagram gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau follow, kalian follow aja @darienfd_ di Instagramnya. Kalau misalnya TikTok darienfd N-nya 2. Selamat bekerja. Iya, keren. Keren banget, Darien. Ya, beda ya. Amatiran tuh beda. Aduh. Nah, itu tadi udah dikasih tahu ya, TikTok, IG ya udah dikasih tahu akunnya, jangan lupa di-follow. Nah, by the way, Darien nih, sejak kapan gitu jadi content creator gitu? Oke. Jadi sebenarnya mau diceritain dari mana dulu nih? Dari sejak lu zigot baby gitu, mau bayi udah megang kamera enggak ya? Pertama kali lu ngelihat kayaknya gue harus jadi content creator. Waduh. Oke, sebenarnya itu awalnya itu gue kepengen jadi content creator itu dari kelas 7. Kelas 7 itu satu SMP. By the way, lu sekarang kelas berapa berarti? Kelas 11 gue. Kelas itu 2 SMA. Umur lu? Umur gue 16 tahun. 16 tahun. Oh, content creator 16 tahun. 16 tahun. Sekarang TikTok udah berapa followernya? 43 ribuan. 43 ribu. 16 tahun gue masih main layangan, goy. 16 tahun gua masih di warnet main PB. Aduh, ya Allah. Kalau IG berapa? Kalau IG dulunya gue punya Instagram. Oke. Ya followersnya sekitar 10 ribuan. 10 ribu. Okay. Tapi karena ada halangan juga kayak IG gue sempet kena hack. Oke. IG gue sempet kena hack. Jadi ya terpaksa harus membuat Instagram baru. Jadi ya sekarang 1000 followers sih. 1000 followers. Diramain lagi. Follow. Harus sampai dapat 10 ribu followers ya? Iya. 10.000 K. Dan jangan lupa juga keras 10.000 K, boleh. Amin. Nah, tadi kan katanya dari kelas 7 SMP. Iya, kelas 1 SMP. Triggernya tuh apa gitu? Maksudnya, jadi asal usulnya tuh dari kenapa mana? lu bisa tertarik di videografi? Iya. Nah, jadi itu gue ngelihat salah satu istilahnya panutan lah, konten kreator panutan. Okay. Yaitu kalau tahu pasti tahu lah ya, Chandra Leo, tahu Chandra nggak? Leo. Nah, iya yang pasti gini-gini. Nah, dia itu awalnya buat video sekitar kayak komedi gitu, video komedi, abis itu video vlog yang mengandung unsur sinematik gitu lah. Jadi ya, gue tertariknya di situ gitu loh. Jadi karena gue pengen kayak seperti dia gitu kan istilahnya. Ya, gue jadi konten kreator gitu. Cuman gue juga lihat topik-topik yang emang bener-bener membuat gue seru gitu loh. Jadi kayak ada gaming juga, ada pokoknya konten-konten gak jelas lah. Pokoknya kelas 7 itu gue itu buat konten kreator yang buat konten maksudnya yang sedikit gak jelas lah Ngalor ngidul ya. Atau bisa aja dibilang gak jelas banget. Karena masih nyari kan, masih kelas 7. Iya, nyari-nyari dulu kan. Di mana soulnya? Karakternya itu kemana? Waduh, gitu kan, nggak apa-apa. Tapi waktu kelas 7 itu dukungan dari orang tua gimana? Ya, ini sih orang tua juga support banget sih. Support system banget ya. Iya. Jadi mau bikin video apapun ya kalau selagi itu masih positif ya. Ya, yang penting kita suka dan pekerjaan itu halal gitu loh. Iya. Itu ya keren ya. Keren. Nah, by the way, gue juga ngikutin banget Chandra Leo dari betul sekali. Tahun berapa ya? Pokoknya udah lama banget. Pokoknya pertama kali gue nonton YouTube itu gue nonton YouTube-nya Chandra Leo. YouTube apa tuh? YouTube apa kira-kira? Pertama kali kalau lu inget dulu ada YouTube Fanfest. YouTube Fanfest yang ngundang Sam Sui. Sam Sui, ingat gua ingat.
Nah dari situ dulu itu sebelumnya gua kan ya suka lah hobi nyanyi gitu kan. Nah gue sering lihat cover-coverannya Sam Sui. Nah Sam Sui ke Indonesia nih kan. Gue tonton kok ada dia ngevlog sama orang Indo. Siapa nih? Wah gue tonton vlognya kok seru gitu kan. Baru gue buka channelnya. Nah baru dari situ gue baru ngikutin YouTube Indonesia. Oke. Kalau itu lu. Kalau gue ngikutin channel lo itu dari dia bikin video sama Reza Arab. Karena gue awalnya ngikutnya Reza Arab gitu. Karena kan emang gue suka gaming banget kan gitu, ngikutin Reza Arab. Udah gitu kok direkomendasi videonya ada sama YouTuber lain gitu kan. Pas ditonton kok seru juga Reza Arab yang tadinya cuma main game doang gitu kan, ternyata jadi ada video-video yang sebelumnya yang collab sama channel beliau, yang sama siapa? Yang berdua tuh ya itu, nah itu jadi jadi nonton kemana-mana gitu dan gue juga jadi mulai suka sama Chandra Leo, apalagi ternyata Chandra Leo itu salah satu fanboynya Captain America gitu, karena gue juga fans Marvel parah gitu. Bener. Gitu makanya jadi oke lah boleh juga nih. Nah cuman ya berharap lah ya nanti Crash ada Chandra Leo di sini. Wah. Amin. Tapi BTW gue mau nanya dulu nih. Nah, ini kan berhubung sama topik Marvel ya. Marvel. Nah, superhero favorit kalian tuh siapa? Oke, boleh. Dari Opang dulu deh. Gua sih sejauh ini ya. Ya. Sebelum orangnya mati gue masih suka. Agak dark ya. Sebelum orangnya mati gue masih suka Iron Man. Oke. Bukan orangnya dong. Karakternya yang mati, orangnya masih hidup. Iya sih. Kan Iron Man ya. Karakternya dong. Benar sih Iron Man ya. Oke. Nah, ini dulu nih masih ada alasan. Masih ada lagi. Kasih dulu. Karena dia udah mati sekarang, maksudnya Iron Man ya, bukan si Robert Downey Jr. ya. Nah, sekarang gua nggak tahu kenapa, pas abis nonton Shang-Chi, itu Shang-Chi kayak kalau ada Shang-Chi di Endgame nih, Thanos bukan apa-apa. Gitu. Jadi suka sama Shang-Chi. Siapa pemeran Shang-Chi? Ayo. Setelah pesan-pesan berikut. Pemeran Shang-Chi adalah Simu Liu. Gua hafal banget. Kalau gua superhero doang kan. Kalau superhero itu gua yang paling gua suka itu Star-Lord. Oke. Karena Star-Lord itu di komik itu agak beda ya, beda dibawainnya sama di film. Di komik itu lebih dark lagi backgroundnya, gitu. Jadi pertumbuhan si karakternya tuh berasa banget Star-Lord. Kalau misalkan komik, kalau misalkan di film ya mungkin agak kurang gitu kan. Kalau misalkan di film gue lebih suka sama Black Panther. Black Panther. Kalau itu udah mati beneran. Iya. Astaga. Waduh. Bercanda Om Black Panther. Keluarga besar Chadwick Boseman, maaf. Emang bakal ditonton? Siapa tahu nonton. Siapa tahu dia bisa bahasa Indonesia. Kru jangan dimasukin subtitle bahasa Inggris. Iya, jangan. Takutnya langsung kena ya. Kena. Tapi kalau lu sendiri, karakter hero yang favorit lu suka, favorit. Sebenarnya sih favorit gue disebutin Iron Man. Iron Man. Cuman ya gue akan beda sendiri dong. Boleh. Jadi favorit gue itu Black Widow. Black Widow. Boleh tahu nggak tuh kenapa suka Black Widow? Karena ya kayak karakternya dia itu selain cantik ya. Udah tahu dong pasti cantik kan. Ya dia itu adalah seorang pejuang lah istilahnya. Dari kisahnya itu yang dia diculik sama di Red Room gitu kan, sampai menjadi sampai dia bertemu sebuah keluarga yaitu Avenger itu sendiri gitu. Itu perjuangannya itu sih oke banget sih. Dan sebelum ketemu sama Avengers juga dia sebenarnya udah punya keluarga kan ya. Sama si kalau misalkan yang merah itu yang mirip Captain America sama Red Guardian, terus juga sama Melina gitu. Gila hafal banget gue sama Marvel. Fanboy Marvel banget. Dia bener-bener fanboy Marvel parah. Jadi kayak kalau misalnya kita ngeliat dia di pojokan, pasti dia nonton breakdown tentang Marvel. Karena gue nge-compare gitu loh. Yang di komik-komik tuh diangkat lagi enggak gitu. Gue suka aja gitu. Berarti lu suka Marvel nih. Berarti lu juga sering kayak dia dong, kayak nonton channel breakdown Marvel gitu. Kadang-kadang sih. Cuman gue karena lebih suka kayak
belajar lah istilahnya sinematografi dari si filmnya itu. Jadi ada beberapa shot yang emang gue ikutin istilahnya untuk sekedar belajar aja gitu. Nah, itu jadi nonton film superhero juga is okay kan, karena emang banyak banget technically yang yang bisa diambil pelajarannya gitu. Bisa ditiru, bisa jadi inspirasi, motivasi juga bikin film action mungkin gitu kan. Tuh jadi nonton Marvel. Kita nggak dipromosiin, jangan dipromosiin. Nggak apa-apa, nanti kan kita ada konten Marvel sendiri. Betul. Jangan lupa nanti kita juga ada konten bahas seputar superhero-superheroan sama si Agoy. Itu dia, jangan lupa ditonton. Waduh, bisa banget. By the way nih, tadi kan lu bilang Chandra Liu gitu kan, yang bikin yang bikin lu tertarik dengan dunia videografi gitu. Kalau misalkan di perfilman, lu ada nggak sih sutradara favorit? Wah, ini menarik banget nih. Boleh. Jadi sutradara favorit gue kalau misalnya lu tahu itu Christopher Nolan. Christopher Nolan. Karena lihat aja dari film-filmnya kayak mind blowing man. Kacau. Mind blowing man kayak dari sinematografinya ya? Iya, dari sinematografinya. Terus itu plotnya juga. Dari plotnya, ceritanya benar. Gue nggak kepikiran itu dia buat cerita seperti itu gitu loh. Bahkan kayak kita pun yang nonton bakal lebih lagi kalau udah beres. Secara keseluruhan. Iya, betul. Gitu loh. Tapi gini, kebanyakan filmnya Christopher Nolan itu banyak mikir. Memang. Kayak nyuruh kita itu untuk mikir gitu. Benar banget kayak Interstellar, terus Inception, itu benar-benar Tenet juga apalagi gitu, itu benar-benar dibikin mikir gitu kan. Betul. Apalagi Tenet yang alurnya maju mundur, yang bisa dilihat dari sisi kanan, dari sisi kiri, itu keren sih kalau misalnya ada Christopher Nolan tuh. The best. Kalau Indo ada nggak? Kalau Indo ada. Kalau Indo Joko Anwar. Itu dia. Iya, the best. Joker the best lah ya. Sama atau lagi yang gue pernah ketemu juga sama salah satu direkturnya. Itu dia direktur film pendek. Yaitu kalau misalnya Adi nonton, Adi Victory, tau gak? Adi Victory, gue nggak tahu. Cek aja Instagram Adi Victory. Oke, nah mungkin abis ini kita bisa streaming langsung film Adi Victory. Siapa tahu kita bisa ngundang Adi Victory ya? Oh iya, di sini bisa. Joko Anwar bisa, Christopher Nolan. Gitu. Siapa tahu kan? Gitu. Ya amin. Kan rezeki nggak ada yang tahu guys. Kan? Tapi dari film Joko Anwar yang lu suka apa? Dari film Joko Anwar yang gue Joko suka. Anwar itu sebelum adanya Bumi Langit kan emang terkenalnya sama film-film yang horor, yang thriller gitu. Nah, justru gue suka Joko Anwarnya itu pas dia bikin Bumi Langit. Oke. Makanya gue nggak sabaran gitu pengen ngelihat kelanjutannya Bumi Langit gitu kan. Bentar lagi ada Sri Asi. Ada Sri Asi, terus juga ada Godam, terus juga ada Merpati yang udah yang lagi mau digarap gitu. Udah. Gak sabar sih gue. Sabar banget. Apalagi kita fanboy superhero gitu kan. Betul. Gue gak sabar banget ngelihat mereka superhero Indonesia bakal kayak Avenger ya. Itu gue yang gak sabar banget tuh. Kita lihat gitu ya. Kita lihat BCU. Bukan BCU. Bumi Langit Cinematic Universe. BLCU. BCU mah itu ini ya, channel sebelah. Gitu. Balik ini ke videografi. Lu kan jadi videografer lah ini, content creator. Tipikal konten lu itu kayak gimana sih? Nah, untuk yang sekarang. Sekarang lu bikin konten-konten kayak gimana? Maksudnya tipikal itu kayak jenis kontennya? Iya, jenis konten yang sering lu garap. Jadi jenis kontennya itu ya sama kayak edukasi tentang videografi. Abisnya ya istilahnya little bit ada kayak semacam pamer karya lah ya. Pamer karya. Istilahnya pamer karya itu kayak gue itu ngerjain project. Dan abis itu kalau misalkan hasilnya itu menurut gue bagus, itu gue bakal tampilin di TikTok gitu loh. Jadi misalkan ditantang bikin video ini sama klien ini gitu kan. Jadi terus abis itu rotate your phone, abis itu langsung terus tampilin videonya gitu. Keren ya guys ya. Gitu aja sih. Uniknya lagi si Derian ini bikin konten pakai HP doang. Gitu loh. Jadi buat para penonton, para pemirsa di rumah gitu kan. Jadi kalau misalkan mau konten tuh nggak perlu yang kayak gimana banget, harus ada kamera, harus ada laptop, harus apa. Handphone pun sebenarnya bisa gitu dari sebuah handphone. Derian gitu kan. aja dengan menggunakan handphone dia bisa bikin video, bisa viral. Bisa 40K. Bisa follower di TikTok gitu pakai handphone. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya ngonten itu harus pakai kamera lah, harus pakai software editingnya gimana. Udah ada smartphone, tinggal kitanya aja yang smart. Iya. Betul. Pas lu nggak?
Ya, gitu kan. Kita jadi tim di sini. Tim cuma pakai HP doang tim ya. cuma pakai HP doang, bener. Tapi gue lihat di TikTok. Nah, masalah TikTok nih. Ya. Kan nggak mungkin dong kita istilahnya berkarya atau video di TikTok kita tuh cuman video-video dari kita doang gitu kan. Pasti kan ada yang meresponnya, ada apresiatornya gitu. Nah, gue lihat-lihat di video TikTok lu juga ada yang merespon si audiensnya. Nah, kalau menurut lu itu harus nggak sih untuk di TikTok gitu? Atau mungkin di dunia konten kreator itu harus nggak sih ngerespon si viewers atau audiens gitu? Contohnya misalkan audiensnya itu komen. Yoi. Berarti kita yang ngebalas gitu. Yoi, kita nge-replay. Oh, harus banget dong. Harus. Karena apa ya? Namanya juga kita interaksi gitu kan. Interaksi. Namanya juga tujuan kita untuk konten itu kan bukan sekedar views naik, followers naik, tapi kan kita kan juga untuk membawa impact atau ngasih ilmu lah, ngasih value ke mereka ya. Jadi kayak perlu banget sih kalau misalnya mereka ada nanya-nanya atau ada kayak request kita justru jadi ini ya, jadi masuk ke jadi ide ke kita buat ini nambahin konten, nambah konten. Iya benar. Gitu kan dari komenan-komenan itu, iya, dari request itu. Jadi pernah gue kok ada yang komen kan, gue kan kemarin kan sempat buat video hyperlapse ya. Hyperlapse yang dimana itu gue itu kayak nunjukin hyperlapse yang gue udah buat gitu. Viral. Lebih gimana caranya? Ntar dulu. Sebelum itu. Belum sampai situ. Nah, jadi videonya itu viral dan banyak tuh tutor. Nah, disitulah kayak gue teracu buat bikin tutorialnya gitu kan. Dan pas gue publish viral juga. Nah, itu. Jadi istilahnya dari kita bikin karya terus ada komentar, terus kita tanggapin lagi komentarnya dengan karya kita. Bisa jadi konten lagi gitu kan. Jadi tambahan konten. Jadi istilahnya ya nggak terlalu perlu mikir keras lah ya buat bikin konten selanjutnya gitu kan. Tapi fun fact kalau misalkan kita nyari ide konten itu nggak gampang, serius. Nah, emang itu dia. Nggak gampang. Lu ngomong-ngomong soal ide nih, ide konten. Lu biasanya kebanyakan dari konten lu dapat idenya tuh dari mana sih? Oke, kalau misalnya dapat ide ya, gue ngeliat barang sekitar sih. Kayak misalkan lighting nih. Apa ya, kayak lighting ini kita bisa bikin konten apa gitu. Misalkan 3-point lighting gitu kan. 3-point lighting, terus ada teknik-teknik lighting lainnya. Itu kan ada banyak tuh. Kita bisa breakdown gitu kan. Nah, satu-satu kita bisa buatin konten gitu. Terus yang kedua, tipe kamera movement. Kamera movement kan ada banyak gitu kan. Movement kamera ada banyak, komposisi juga ada banyak. Kita bisa buat konten satu-satu gitu. Itu aja udah berapa tuh? Udah belasan konten ada kan. Iya banget gitu kan. Jadi stok gitu kan. Jadi kedepannya ya kita tinggal upload aja. Iya. Gitu kan? Kita tinggal eksekusi. Susah gampang lah ya. Iya. Gitu. Cuman ya mungkin kalau misalkan gue ngeliat lighting, ini silau lighting. Silau aja. Aduh. Gak ada tambahan. Silau aja. Kalau dia tuh merangkumnya jadi beda ya. Iya, kita beda ya. Jadi konten kalau silau aja ini lighting. Ya udahlah gitu. Yang penting gue kelihatan putih ya. Iya, betul. Yang penting terang aja muka gue. Agak beda pemikirannya gitu. Cuman yang penting dari ide itu ngolahnya ya kan. Nah, untuk lu sendiri ngolah ide tuh kayak gimana? Mungkin kayak yang lu bilang gitu kan, dari lighting lu bisa bikin kayak 3-point lighting apa segala macem. Nah, dari situ lu ada ini nggak kayak misal explore lagi gitu. Di explore-nya mungkin dari kontennya beda bukan tentang tutorial gitu atau yang lain. Mungkin ada lagi nggak? Kalau maksudnya ekspor tuh gimana sih? Kayak misal gue ngeliat patung nih, gue bikin kontennya mungkin bikin kamera movement. Kalau misalkan yang biasa gitu kan, kalau misalkan orang yang nggak biasa mungkin si patung ini dijadiin bikin dialog kah? Mungkin karena ini patungnya mungkin patung Artemis, dicarilah bikin kontennya tentang sejarah Artemis itu apa kayak gitu. Nah itu lu kira-kira ada nggak? Ada sih, cuma gue barusan nih tadi siang ya. Barusan habis konten. Nah, jadi gue kan kayak ke rumah temen gue. Kayak temen gue itu di apartemen dan kebetulan langitnya itu kelihatan gunung. Nah, itu kayak ini kayaknya bisa gue foto deh, tapi ngonten dulu gitu. Terus kayak gue kayak guys, kok ini ada gedungnya, aneh banget ya. Padahal gue tinggal di Tangerang, kok ini ada gedung. Nah, abis itu baru gue kayak apa kita foto aja ya. Nah, itu konten juga kan. Nah, itu yang gue maksud. Gitu. Jadi maksudnya
kontennya tuh nggak harus nggak harus bersangkut pautan secara langsung sama si bendanya gitu. Cuman bisa dieksplor lebih dalam. Itu dia bisa dieksplor lebih dalam lagi. Nah itu dia kayak pemikirannya tuh harus harus kritis juga gitu kan. Bisa mengambil celah yang ada gitu kan. Sambil menyelam kita minum air gitu. Kalau misalnya kita terus explore terus kulik, pasti kayak wawasan-wawasan kita sambil belajar juga. Kita sambil belajar gitu kan. Kita pasti menemukan sesuatu hal yang baru lagi. Ada ilmu baru gitu yang didapat gitu. Nah, by the way tentang masalah content creator. Waduh. Lu kan ini udah berapa tahun berarti di TikTok apa? Baru kalau dari bulan Mei seriusnya seriusnya, tapi mulainya itu 2020. Iya, udah setahun lebih lah. Hampir setahun ya. Iya, hampir setahun lah. Jadi di setahun itu lu udah dapat 40k follower nih. Iya. Gerah ya 40k. Semenjak dalam setahun ini kan udah jadi content creator, udah jadi content creator TikTok ya. Apa aja sih yang udah lu dapet dari jadi content creator benefit TikTok? Ya, benefit apa yang udah lu dapet? Bukan ke benefit ya, tapi kayak struggle-nya aja kali ya. Boleh. Kalau benefit kan semua orang tahu gitu kan, kayak enaknya gitu kan. Mungkin gue akan bahas tentang susahnya ya. Jadi kan content creator, kalau orang jadi content creator itu nggak semudah yang orang kira. Dapat endorsan, dapat apapun gitu kan, diundang podcast kayak gini itu kan. Nah itu kayak perlu perjuangan yang emang nggak gampang gitu lah. Betul. Iya. Ada jalan yang harus ditempuh. Iya. Ada tangan yang harus dilewati. Iya, benar. Nah, gue pengen cerita juga nih. Jadi boleh. kayak awal gue mulai konten di TikTok itu kayak masih bisa dibilang kayak nggak tahu mau arah kemana. Gitu. Emang awalnya sih gue suka kayak sama fotografi, videografi gitu. Gue kayak buat asal-asalan aja gitu, upload foto atau bikin konten nih. Misalkan gue screen record di HP, terus gue foto, abis itu gue lihat hasilnya gitu kan. Nah itu awal gue upload itu viewsnya itu masih 10, 5 gitu. Karena masih awal. Masih awal is okay gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ada konsisten gitu kan, ada konsisten. Terus juga mindset kita juga harus diubah dari yang kayak TikTok itu aku menjadi content creator hanya mendapatkan endorsan followers. Enggak. Jangan kayak gitu jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai content creator itu kita harus ngasih apa yang kita punya ke audience gitu kan. Nah, dari situ mindset gue itu kayak berubah lah istilahnya. Dari gue pengen dapetin income, jadi kayak gue harus kasih ilmu nih ke banyak orang gitu, ke orang dari yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah akhirnya gue konsisten, akhirnya sampai suatu momen gitu kan, gue berhasil mendapatkan 100.000 views. Itu pertama gue. Masih ingat gak itu video apa? Videonya itu jadi kayak biasalah HP dibalik lah. HP dibalik ya. Jadi kayak itu kan kalau sekarang udah biasa banget ya. Kalau dulu kan masih istilahnya masih jarang yang bisa bikinnya juga gitu kan. Gue kasih tau tentang angle gitu kan. Ya udah itu jadi kayak viral gitu. Nah, tapi ada suatu momen di mana gue itu kayak seviral-viralnya gue itu kayak cepet puas gitu. Nah, Star syndrome lah. Star syndrome. Jadi kayak istilahnya gue itu ya merhatiin aja gitu, viewsnya banyak, di refresh lagi, baru semenit garis tarik lagi, nambah, refresh lagi nambah lagi. Nah itu jadi kayak kalau rasa cepat puas sih jangan sih, menurut gua justru kita kita harus nggak puas. Setiap karya yang kita buat kita harus nggak puas gitu. Biar terus berkarya, biar ada dorongan buat bikin karya yang lainnya, gitu kan. Ada evaluasi lagi dari konten yang sebelumnya, gitu kan. Tapi gokil Goy, anak 16 tahun mindsetnya begini Goy. Itu dia, gitu kan. Ini bisa anak gitu ya. Jadi gue mau nanya, malu pasti tuh ngidamnya apa? Nah itu baru yang gue kata itu dia. Malu ngidamnya apa? Maksudnya kayak 16 tahun gue tuh nggak ada kepikiran kayak lu begini nih. 16 masalahnya kita beda lumayan nih 4 tahun beda lumayan 4 tahun kok. Gue 16 tahun masih main warnet gitu kan, nggak mikirin kesana gitu. Itu dia. Cuman berarti untuk lu yang udah istilahnya udah
berkonten kreator, berkarya udah lama, berarti udah banyak banget dong portofolio lu. Iya, lumayan lah. Lumayan. Dan bahkan akun-akun sosial media lu pun bisa dijadiin portofolio tentunya kan. Itu kalau misalkan lu ke depannya nih, kalau misalkan mau kerja gitu. Kira-kira kerja di mana sebagai apa? Iya. Apa ya? Cita-cita. Kita ngomongin cita-cita nih. Kalau cita-cita gue sih itu kayak ngebuat sebuah production house sih. Company gitu lah istilahnya. Gue istilahnya jadi kayak semacam director, jadi kayak misalnya CEO lah. Amin. Kayak aja tuh, CEO lah. Ini tangannya isang nggak bisa misalkan diem aja gitu. Iya. Gitu ya, CEO. Terus CEO dan itu apa ya, kayak semacam kita ngebantu UMKM gitu kan. Membuka lapangan kerja baru. Iya. Anak 16 tahun membuka lapangan kerja baru. Kenapa enggak gitu kan. Tapi keren gitu, berarti 16 tahun mindsetnya tuh udah gitu. Tapi sebelum ke dunia kerja nih, otomatis kan dengan umur lu yang sekarang, lu ini masih SMA lah ya, jatuhnya masih SMA kelas 2 berarti kan. Kuliah, apakah mau langsung kerja kah, ngambil dunia kerja langsung atau mau kuliah dulu? Iya. Sebenarnya mau kuliah dulu sih. Gimana tuh? Karena apa ya, orang tua juga kayak nekenin gitu loh. Lu kalau misalkan udah naik nih apa segala macam, udah ngerasa jago, tetap harus kuliah sih. Betul. Tetap harus dilewatin itu kuliah gitu kan. Kuliah itu tetap menjadi sebuah proses yang harus dilewati. Siapa tahu bisa nambah relasi baru, nambah ilmu baru. Botol. Betul maksudnya. Terus mungkin dari film dari kuliah itu sendiri, lu juga jadi dapat proyekan mungkin gitu kan. Terus dapat tim juga justru karena lu juga pengen bikin PH ya, otomatis lu juga perlu kru gitu kan. Mungkin bisa didapetin dari kuliah gitu. Tapi kita nih ketemunya ini gitu kan, jadi ya kuliah gitu kan, dari kuliah. Tapi BTW kuliah lu pada di mana? Kita di Bandung. Kita base-nya di Bandung. Di Telkom. Di Telkom ya. Kita itu kalau gua ambil jurusan seni rupa, tapi penjurusannya lagi film, fotografi, dan multimedia. Oke. Kalau gua jurusan seni rupa juga, cuman penjurusannya itu seni intermedia. Jadi lebih enggak terlalu fokus sama yang bikin film apa segala macem. Gua lebih memanfaatkan tubuh gue untuk berseni. Public speaking lah istilahnya. Public speaking bisa, terus juga dari acting, dari mimik muka. Nah itu gue di seni intermedia ya. Jadi berkarya dengan media apapun gitu. Tubuh juga jadi lah gitu. Balik lagi kita ke content creator. Content creator balik lagi gitu. Lu tadi lu bilang lu mau memulai jadi content creator itu kelas 7 di YouTube. Di YouTube. Gimana tuh? Dunia YouTube. Kenapa lu nggak lanjut YouTube? Itu dia. Iya. Nah ini sebenarnya ada sedikit masalah ya istilahnya. Karena isi dari konten YouTube gue itu adalah istilahnya bisa bilang macam-macam lah. Ya jelek lah istilahnya. Jadi kayak banyak yang nge-hate lah. Banyak yang nge-hate, dan pernah juga satu kelas pada musuhin gue, pada jago gue. Ya, hampir satu kelas. Kok bisa sampai satu kelas itu musuhin lu? Mungkin karena gue terlalu alay kali ya. Alay. Mungkin. Terus mungkin pada zaman itu mungkin bisa dibilang alay, tapi kalau sekarang, kalau zaman itu kayak atas sekarang. Atau mungkin mereka cuma iri aja sama lu. Iya. Mungkin ya, kemungkinan. Mungkin kan. Lu bisa bikin begitu, lu bisa pede begitu, tapi mereka nggak bisa. Itu iri. Bisa, mungkin iri gitu kan. Pada akhirnya ya namanya persaingan ya, gitu kan. Tapi itu masa lalu sih. Masa lalu jadiin pelajaran juga buat gue. Apa aja yang experience yang nggak enak, yang istilahnya ya nggak banget lah di lu ketika masa-masa itu. Ada cerita yang akhirnya membangun lu jadi yang sekarang gitu. Itu sebenarnya prosesnya lama banget sih. Itu dari kelas 7 gue emang benar-benar ya istilahnya kena mental lah istilahnya. Kena mental ya gara-gara di hate itu. Jadi kayak gue itu nggak membuat, maksudnya nggak berkonten lagi itu 2 tahun ya. 2 tahun vakum berarti. Bukan vakum, itu gue emang bener-bener mau berhenti. Emang bener-bener mau berhenti ya. Oke. Mau berhenti gitu kan, 2 tahun lah istilahnya. Berarti dari kelas sampai kelas 10 lah. Kelas 10 semester 2 lah. Lu masih inget gak momen apa yang bikin lu berhenti?
Ya itu karena gue dimusuhin iya semua. Iya. Karena mentalnya itu ya. Iya, jadi ya pas proses vakumnya itu, istilahnya kalau sekarang vakum ya. Pas proses vakumnya itu, ya gue itu berurusannya sama game, Mobile Legends, PUBG, gitu-gitu lah. Terus sama ya gue belajar something yaitu yang gue dapet dari OSIS yaitu dokumentasi fotografi, fotografi, videografi. Berarti itu yang men-trigger lu balik lagi ke dunia videografi. Bukan. Itu bukan karena OSIS itu sih. Tapi itu yang bikin gue itu suka. Yang bikin gue suka. Karena lu jadi dokumentasi di OSIS, terus lu jadi suka mendalami fotografi videografi ya. Iya. Gitu. Oke. Gitu sih. Terus yang pada akhirnya lu balik lagi nih dengan platform baru TikTok nih. Apa? Nah, trigger ya? Jadi gini, gue itu ketemu salah satu content creator yang dimana itu dia ngajak kayak semacam hunting itulah di suatu komunitasnya. Kalau misalnya tahu itu namanya Urofi. Urofi. Pada tahu kan? Tahu kan. Nah, jadi dia itu kayak gue itu ketemuan sama dia gitu kan, kayak hunting. Gue itu kayak masih pemula gitu istilahnya, pemula di foto sama video. Nah, habis itu baru dia itu kayak menyemangatin gue lah. Istilahnya dia lihat gue itu punya bakat lah istilahnya. Punya bakat di video, kenapa nggak dikembangin aja gitu. Benih. Terus dia itu juga kayak ngasih tahu yang ilmu-ilmu yang membuat gue tergerak lagi, tergerak lagi untuk mulai berkonten lah istilahnya. Nah itu karena Urofi. Terus sama juga karena gue tergerak buat konten, akhirnya kan gue ngonten lagi kan. Dan viewsnya itu ya kira-kira masih ya sama lah, 30-an. Nggak beda jauh ya? Iya, nggak beda jauh dari yang sebelumnya. Nah terus gue itu kan nggak tahu gimana caranya gue itu bisa menaikkan views gitu kan ya. Dan akhirnya gue itu daftar kelas IG hack, Instagram hack. Daftar kelas Instagram hack yang dibawain sama Ogut, muda cuma sekali kalau misalnya tahu nggak? Gue tahu kan, Ogut. Nah dia itu yang membuat yang membuat mindset gue itu berubah. Jadi tadinya gue mikir gimana caranya menaikkan views. Awalnya gitu. Tapi karena ajarannya dia tentang Instagram hack, gue itu berpikir bahwa gue ngonten bukan buat nyari views. Gue ngonten itu buat untuk ngasih something, ngasih value, ngasih ilmu gitu loh. Ya semenjak itu ya konten-konten menjadi naik gitu kan, viewsnya naik. Jadi termudahkan ya. Karena niatnya baik nih. Gitu. Apapun yang diawali dengan niat baik itu akan berdampak baik. Gitu. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Anjay, gila keren banget ya gua. Ya, jadi gitulah, followersnya juga ya makin naik gitu kan, gitu banyak yang ngikutin juga. Mulai banyak ini relasi yang bagus, yang bagus-bagus. Ya, gitu kan. Dan mulai kenal juga nih kayak konten kreator banyak, kayak Bang Pawas juga gitu kan. Ya, Terus kita nih Pawas ya. Ya, kayaknya udah juga nih. Udah lumayan gerah di sini kita ditembak beberapa lampu ini. Iya, betul sekali. Tapi sebelumnya untuk kalian yang suka dengan konten kita kali ini, jangan lupa di subscribe YouTube-nya bukan Cuanki ya. YouTube-nya Kreas. Like, komen dan tonton juga video-video baru kita yang lainnya. Betul sekali, dan juga jangan lupa di follow IG-nya kreas.id dan juga TikTok-nya kreas.id. Dan juga jangan lupa follow IG kita semua di sini ada @darianfd_. Dan juga ada _ Saputra 4. Dan juga ada NAUFLZXX. Pokoknya jangan lupa, jangan sampai di sini doang karena masih ada video-video lagi ya, oke? Segitu aja sih dari kita ya. Oke. Thank you Darian. Tunggu. Closing statement dulu. Closing statement. Jadi kayak penutupnya itu kayak beda. Oke, boleh gimana? Jadi penutupnya itu lu kasih penutup, abis itu semoga bermanfaat, terus bilang selamat berkarya gitu. Bareng-bareng gitu. Jadi kayak closing kan gak gitu-gitu aja gitu kan. Siap. Boleh, Bang. Interupsi. Lu pada ini dulu closing dulu dari lu. Closing kita. Closing yang tadi. Iya, kalau misalnya udah baru semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Tambahin itu. Iya. Boleh. Siap. Yuk, langsung aja. Kayaknya udah dulu deh gue ini lighting udah mulai kita panas, udah mulai panas gitu kan. Ya sekian dari kita, sampai jumpa di next video.
Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Bisa diulang. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Semoga bermanfaat juga. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Oh gitu, oke. Darian.